Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Nilika dengan NIM E1121241019. Saya dari program studi Antropologi Sosial kelas Budaya Sungai B. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Budaya Sungai kelas B. Pada video kali ini, saya akan membahas beberapa fenomena perubahan di masyarakat mengenai sungai yang ada di Indonesia serta mengaitkannya dengan teori antropologi budaya. Menurut saya, dengan adanya perkembangan jalan darat dan modernisasi, hal ini tuh membuat peran sungai dalam kehidupan masyarakat itu mulai berkurang. Nah, kita bisa melihat kalau dulu itu sungai menjadi pusat aktivitas serta menjadi pusat kehidupan masyarakat, mulai dari masyarakat yang menggunakan sungai itu sebagai tempat transportasi, kemudian berdagang, serta menjadikan sungai itu sebagai tempat interaksi sosial. Namun kita bisa melihat sekarang itu masyarakat lebih banyak menggunakan jalan darat karena dianggap lebih praktis dan efisien. Kalau dikaitkan dengan teori modernisasi, nah perubahan ini tuh menunjukkan pergeseran dari kehidupan tradisional menuju kehidupan modern yang lebih bergantung pada teknologi. Menurut saya, dampak ini bukan cuma pada transportasi, tapi juga pada budaya masyarakat sungai yang mulai memudar karena masyarakat sudah tidak sedekat dulu dengan sungai. Contohnya itu bisa dilihat dari beberapa daerah di Kalimantan yang dulu sangat bergantung pada transportasi sungai, tapi sekarang lebih banyak memakai kendaraan darat. Menurut saya, hubungan masyarakat dengan sungai itu sekarang sudah mulai jauh berbeda. Kalau dulu kita bisa melihat sungai itu benar-benar dijaga karena sungai itu sebagai sumber kehidupan sehari-harinya masyarakat. Namun kalau kita lihat sekarang, sungai itu justru banyak dipenuhi dengan sampah dan limbah-limbah. Dalam perspektif antropologi lingkungan, hal ini terjadi karena masyarakat modern mulai melihat sungai itu hanya sebagai sumber daya yang bisa dimanfaatkan, bukan sesuatu yang perlu dijaga. Nah, akibatnya dari hal itu bukan hanya lingkungan yang rusak, tapi juga budaya sungai pun ikut melemah. Menurut saya, budaya sungai masih ada, tapi sudah banyak yang berubah. Pasar terapung, rumah panggung, perahu masih bisa kita temukan di beberapa daerah. Ya, meskipun sebagiannya sudah bergeser menjadi objek wisata. Dari sudut pandang antropologi budaya, hal ini tuh wajar karena budaya memang selalu berkembang mengikuti zaman. Yang penting nilai dan identitasnya tetap dijaga, seperti pasar terapung di Banjarmasin yang tetap relevan meski kini juga menjadi daya tarik wisata. Cara pandang masyarakat terhadap sungai tentunya sangat berpengaruh pada identitas budaya. Karena kalau dulu itu sungai itu dipandang sebagai pusat kehidupan. Nah, namun sekarang itu banyak yang menganggap kalau sungai itu sebagai tempat yang kumuh. Sesuai teori konstruksi sosial, nah perspektif ini itu lama-kelamaan membentuk kenyataan yang membuat masyarakat semakin menjauh dari sungai. Ya, padahal sangat disayangkan sekali banyak kota-kota besar yang dulunya itu di Indonesia justru lahir dan berkembang dari aktivitas yang ada di tepi sungai. Media digital punya dua sisi dalam mempengaruhi budaya sungai, positif dan negatif. Di satu sisi, media sosial itu membantu memperkenalkan budaya-budaya sungai terhadap banyak orang. Tapi di sisi lainnya, ada juga resiko-resiko lain seperti modifikasi budaya, di mana budaya itu dijadikan sebagai konten hiburan tanpa memahami maknanya. Nah, jadi media digital bisa jadi alat yang baik untuk melestarikan budaya sungai, asalkan nilai aslinya tetap dijaga.